hati seorang hamba sebagai seorang pelayan hanya bisa terjadi kalau orang masuk di dalam suasana doa dan siap untuk berkorban. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja bersama merayakan Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Di dalam bacaan Injil hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan bersama bagaimana disposisi batin kita sebagai para pelayan Tuhan. Sebagai seorang hamba, tugas utama adalah melayani tuannya dengan sepenuh hati. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan. Yang perlu bagi seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan adalah hati seorang hamba. Hati yang siap melayani Tuhan setiap saat dengan cinta yang besar dalam situasi apapun. Dia harus melayani bukan karena kewajiban semata. Dia tidak butuh ucapan terima kasih. Tidak marah kalaupun tidak dihargai. Menyangkal diri dan berjuang demi kepentingan gereja Tuhan. Santo Yosafat yang kita rayakan hari ini rela mati terbunuh karena berjuang untuk persatuan gereja yang terpisah dari Roma. Santo Yosafat menunjukkan hatinya sebagai seorang hamba, seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya, bahkan mati sebagai seorang martir, mempertahankan imannya akan Kristus untuk menyatukan gereja yang terpecah belah. Maka pertanyaan sederhana untuk kita, apakah kita juga punya hati seorang hamba? Hati seorang hamba yang melayani Tuhan di dalam sesama. Hati seorang hamba yang rela berkorban. Hati seorang hamba yang siap sedia untuk Tuhan dan sesama di dalam keadaan apapun. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, tidak mudah memposisikan diri sebagai seorang pelayan yang berhati hamba tadi. Kenapa? Karena banyak orang hidup dalam satu konsep, mau menjadi yang paling utama, mau menjadi orang yang paling besar, mau menjadi orang yang dilayani, bukan sebaliknya. Tetapi berhadapan dengan apa yang dikatakan di dalam Injil suci hari ini, kita mau belajar mempunyai hati seorang hamba yang siap melayani. Maka Santo Yohanes Paulus II mengatakan demikian untuk kita. Berdoa dan berkurban itu adalah kekuatan yang paling hakiki dalam sejarah hidup manusia. Hati seorang hamba
sebagai seorang pelayan hanya bisa terjadi kalau orang masuk di dalam suasana doa dan siap untuk berkorban. Inilah hati seorang hamba pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Dan semoga seluruh kurban, karya pelayanan, apapun yang kita lakukan, sungguh-sungguh berbuah manis di dalam seluruh hidup, panggilan, juga karya pelayanan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.